Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Yusri Fajri, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kendal tahun 2022, PPSDN Gas Cepu dari gelombang 3, kelas D, kelompok 3. Izinkan saya memaparkan sedikit apa yang sudah saya kerjakan yang berkaitan dengan agenda 1 materi yang kedua, yaitu analisa isu instansi, yang tentunya yang akan saya sampaikan yang ada di tempat saya bekerja, yaitu Lab Kesda Kabupaten Kendal. Jadi saya dimulai dari analisa isu, yaitu sebuah kegiatan mengurai data atau informasi terkait sebuah isu dengan sebuah pendekatan yang spesifik sehingga akar masalahnya dapat terlihat lebih jelas. Analisa isu memerlukan metode yang tepat, pengetahuan yang logis, dan pendekatan yang sesuai. Kemudian, tahapan analisa isu. Di sini ada 5 tahapan analisa isu. Yang pertama adalah identifikasi isu. Yang kedua adalah awal analisa isu. Yang ketiga adalah pemilihan isu utama. Yang keempat, analisa penyebab isu. Yang kelima adalah penyelesaian isu. Kemudian saya di sini sudah menyiapkan 3 isu yang ada di instansi saya bekerja. Yang pertama adalah pencatatan hasil sementara pemeriksaan kimia air dan mikro air masih menggunakan kertas yang tidak proporsional. Kemudian yang kedua, belum banyak himbauan atau informasi terkait dengan kesehatan keselamatan kerja atau disebut dengan K3 di atau dalam lingkup pekerjaan teknis. Kemudian yang ketiga adalah belum adanya instruksi kerja atau IK yang transparan ataupun tercantum pada setiap ruangan dan setiap instrumen yang digunakan atau dipakai. Kemudian lanjut ke lapisan USG. Yang pertama adalah pencatatan hasil sementara pemeriksaan kimia air dan mikro air mendapatkan jumlah 10, yaitu rankingnya kedua. Kemudian yang kedua adalah belum banyak himbauan ataupun informasi K3, yaitu jumlahnya 8, mendapat ranking 3, dan belum adanya instruksi kerja atau IK, itu mendapatkan jumlah skornya 11 atau ranking 1. Kemudian hasil analisa dengan metode USG menghasilkan hasil analisa dengan menggunakan USG atau urgency, seriousness, dan growth didapatkan isu strategis yang perlu diselesaikan, yaitu belum adanya instruksi kerja atau IK yang transparan ataupun tercantum pada setiap ruangan dan setiap instrumen yang dipakai. Kemudian deskripsinya adalah instruksi kerja atau IK adalah sekumpulan langkah yang dilakukan seseorang atau dalam hal ini adalah tenaga teknis guna menyelesaikan pekerjaan secara aman dan lengkap. IK perlu dibuat untuk mendampingi standar operasional prosedur atau SOP dengan tujuan menjelaskan secara rinci menjelaskan secara rinci langkah instruksi dalam suatu kegiatan SOP dan melibatkan hanya satu instansi kerja atau unit kerja. Tujuannya penyusunan IK adalah memberikan panduan atau urutan kerja bagi individu dalam suatu unit kerja dan menyelesaikan satu jenis pekerjaan. Terus kemudian setelah didapatkan seperti itu, lanjut pada metode yang lebih mendalam, yaitu fishbone diagram. Di sini sudah terdapat 4 rangkuman, yaitu yang pertama di regulasi, IK belum tersusun secara baik dan jelas serta mudah diakses. Kemudian di lingkungannya, proses pengerjaan sampel tanpa mengetahui IK dapat mempengaruhi ketepatan pemeriksaan. Terus kemudian di humannya, banyak teknisi laboratorium yang memiliki penafsiran cara bekerja yang beda ketika mengerjakan sampel. Terus kemudian di sistemnya, ada runtutan dan detail pemeriksaan sampel menjadi tidak terkontrol. Keempat ini dapat mengakibatkan proses pemeriksaan sampel dan detail
detail teknis pekerjaan memungkinkan tidak terarah sehingga dapat mempengaruhi ketepatan pemeriksaan. Nah, jika dampak ini akan terus dilanjutkan dan tidak tertangani, akan mengakibatkan yaitu instruksi kerja yang belum tersedia pada tiap-tiap ruang dan masing-masing instrumen yang digunakan dapat menyebabkan proses pemeriksaan sampel terhambat dan detail teknis pekerjaan menjadi tidak terarah sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pemeriksaan yang dapat mempengaruhi ketepatan pemeriksaan. Hal ini juga nanti berdampak pada penilaian masyarakat berkaitan dengan performa pelayanan yang ada di Labkesda seperti itu. Kemudian lanjut pada solusi isu. Di sini saya sudah merangkum atau memberikan beberapa alternatif isu ya. Ada 4 ini. Kemudian saya sebutkan yang pertama, IK belum tersusun secara baik dan jelas. Alternatif penyelesaiannya adalah penyusunan ulang dan penyesuaian kembali instruksi kerja sesuai dengan kebutuhan instansi. Yang kedua, runtutan dan detail pemeriksaan sampel menjadi tidak terkontrol. Dalam hal ini dibuatkan form checklist atau lembar form checklist pengerjaan sampel dan daftar pemeriksaannya atau daftar permintaannya, dan juga ada kolom hasil pemeriksaan. Dan ini dapat memudahkan teknis untuk merangkum hasil-hasil dari pemeriksaan yang sudah dikerjakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, banyak teknisi laboratorium yang memiliki penafsiran cara bekerja yang berbeda ketika mengerjakan sampel. Nah, di sini alternatifnya sosialisasi dan reminder instruksi kerja untuk penguatan pengetahuan teknisi laboratorium. Kemudian yang keempat, proses pengerjaan sampel tanpa mengetahui dapat mempengaruhi ketepatan pemeriksaan. Nah, IK yang dibuat itu, yang sudah dibuat tadinya, itu perlu dipublikasi. Yang kemudian publikasi itu juga dapat menjadi media promosi dan nantinya akan meningkatkan elektabilitas dan pendapatan Labkesda. Publikasi di setiap ruang pemeriksaan instrumen kerja itu kalau perlu memang dibuatkan demo atau dibuatkan seperti video pembuatan apa atau video pengerjaan sampel X seperti itu. Dan video ini juga nanti akan mempermudah teknisi ketika nanti terjadi miskom atau terjadi kesalahan pribadi, akan bisa checklist hasilnya, akan double check di demo tersebut. Dan juga ini adalah sebuah plusnya untuk media, menjadi media promosi seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisa isu di instansi. Kurang lebihnya atau mungkin kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.